Momen akhir tahun 2015 kemarin dimanfaatkan Lenovo untuk mengeluarkan produk baru, Lenovo 5S1. Ngomongin soal desain Lenovo 5S1, menurut aku sih desainnya itu girly banget, nyaman dipegang, enteng, tipis, dan material belakangnya terbuat dari kaca. Lenovo 5S1 ini beratnya cuma 132 gram dengan ketebalan 7,8 mm. Bezelnya tipis dengan persentase body ratio 67,9%. Cukup nyaman saat digunakan dengan satu tangan. Di sisi depan terdapat dua kamera di bagian atas, serta 3 tombol navigasi di bagian bawah. Sayangnya, ketiga tombol navigasi ini tidak memiliki backlight, jadi sama sekali tidak kelihatan pada saat digunakan di tempat minim cahaya. Tombol power dan volume ada di sisi kanan, sedangkan pada sisi kiri terdapat slot dual SIM card. Pada slot ini kita dihadapkan pada dua pilihan, menggunakan 2 SIM card tanpa tambahan microSD atau 1 SIM card dengan tambahan microSD. Hayo, galau kan? Mau pilih yang mana? Headphone jack 3,5 mm ada di sisi atas, sementara sisi bawahnya didominasi oleh lubang speaker dan slot micro USB yang ada di tengah-tengahnya. Bagian belakang Lenovo 5S1 sedikit melengkung dengan material logam di sekeliling pinggirannya. Sisi belakangnya terbuat dari material kaca, membuatnya tampak glossy dan terkesan lebih premium. Tapi, sayangnya, material kaca ini terasa cukup licin dan meninggalkan bekas sidik jari. Itulah alasan Lenovo melengkapi smartphone ini dengan cover transparan dalam paket penjualannya. Lenovo 5S1 menggunakan layar LCD IPS 5 inci dengan resolusi 1080x1920 pixel, serta kerapatan mencapai 441 ppi, membuat tampilan grafisnya jadi bening banget, serta mendukung multitouch sampai dengan 10 jari. Namun, cukup disayangkan, layar smartphone ini masih menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Dengan spek seperti ini, baterainya pun tergolong kecil, yaitu 2420 mAh. Lenovo 5S1 ini menggunakan chipset MediaTek MT6752 dengan 8 prosesor ARM Cortex yang berkecepatan 1,7 GHz, RAM sebesar 3 GB, serta GPU Mali T760MP2. Dengan spek tangguh ini, Lenovo 5S1 mampu menjalankan aplikasi dengan lancar. Perpindahan antar aplikasinya pun terasa halus, serta mampu memainkan game 3D dengan baik. Setidaknya, berdasarkan pengalaman aku, menggunakan smartphone ini untuk bermain game berat tidak pernah ditemukan lag. Memori internalnya cukup gede, 32 GB. Buat aku sih nggak perlu tambah memori eksternal lagi. Tapi, buat kalian yang suka nyimpen file gede-gede, kalian bisa menambahkan microSD sampai dengan kapasitas 128 GB. Ada satu fitur yang cukup menarik perhatian, yaitu fitur Smart Sync. Fitur ini bisa mengatur jadwal agar smartphone bisa menjalankan beberapa task secara otomatis dengan trigger waktu atau hotspot. Contohnya, kita mau buat smartphone ini ke mode airplane pada saat jam tidur. Kita cukup mengaktifkan sleep mode pada fitur ini, dan atur jam tidur kita dari jam berapa sampai jam berapa. Tidak hanya dengan pengaturan waktu, fitur ini juga bisa mengatur teks saat smartphone terhubung dengan hotspot tertentu. Cukup membantu dan memudahkan kita untuk menghemat penggunaan daya dan koneksi data. Kamera belakang Lenovo 5S1 beresolusi 13 MP dengan dual tone LED flash. Dilengkapi dengan fitur Path Detection Autofocus yang bisa mengambil fokus dengan cepat pada objek bergerak sekalipun. Nah, lebih mantap lagi, di bagian depan ada 2 buah kamera dengan resolusi 8 dan 2 MP. Katanya sih tambahan kamera 2 MP ini dipakai buat menganalisa kedalaman ruang. Apa itu? Jadi, dengan tambahan kamera ini, bokeh dari gambar yang dihasilkan bisa lebih bagus. Itu loh yang bikin ngeblur-ngeblur di bagian belakang.
Sayangnya, fitur kamera pada smartphone ini miskin mode. Cuma ada mode auto dan panorama pada saat penggunaan kamera belakang, serta mode beautify dan dual cam pada saat penggunaan kamera depan. Gambar yang dihasilkan dengan mode dual cam bisa kita edit dengan dua opsi, yaitu blur dan cutout. Opsi blur digunakan untuk mengatur bokeh, sedangkan opsi cutout digunakan untuk mengganti-ganti background gambar. Ini yang menurut aku menarik, aku bisa edit foto aku jadi kayak di belakang menara Eiffel. Ada juga fitur snap mode yang memungkinkan kita mengambil gambar tanpa menekan tombol shutter. Cukup bikin tanda V atau dadah-dadah ke kamera. Kamera langsung mengambil gambar secara otomatis. Jadi lebih gampang deh kalau mau narsis. Selain itu, ada juga fitur quick snap yang memungkinkan kita mengambil gambar saat smartphone dalam keadaan sleep mode. Cukup dengan double klik pada tombol volume up atau volume down. Jadi, kita nggak lagi ketinggalan saat perlu mengabadikan momen-momen cepat dan singkat yang tak terduga. Kita juga bisa merekam video dengan menggunakan kamera belakang, bahkan kamera depannya. Hasil rekaman video kamera belakangnya bisa mencapai kualitas Full HD. Dibandingkan dengan rata-rata smartphone yang beredar saat ini, Lenovo 5S1 termasuk kelompok smartphone dengan grafis yang bikin aku excited. Smartphone ini memiliki dua kamera depan, terkesan ingin mengincar segmen fotografi, tapi fitur kameranya dikit banget. Sekian dulu review kami kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel PC Trend dan follow akun sosial media kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you!